Halo guys, kembali lagi di Kabar Sedekah, kabar informasi desa dan kawasan. Kali ini telah terjadi kasus pembunuhan berantai satu keluarga yang terjadi di daerah Waikanan, Kabupaten Waikanan, Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin. Nah, hari ini adalah rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku E kepada satu keluarga. Dan ini penjelasan dari Kapolres Waikanan saat diwawancarai oleh awak media. Mereka ulang berapa adegan, kemudian saat proses pembunuhan 4 korban tersebut berapa waktu yang diperlukan oleh tersangka? Ya, yang pertama pada hari siang ini kita dari jajaran Polres Waikanan dibantu dengan asistensi dari Ditkrim Polda Lampung, juga dari rekan-rekan kejaksaan, yaitu ada Pak Kaspidum. Hari ini kami melaksanakan rekonstruksi terhadap 2 kejadian. Untuk yang kejadian pertama yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2021 dengan korban atas nama Jainuddin, kemudian Siti Romlah, kemudian Wawan dan Zahra. Untuk waktu ini, kejadian ini tersangkanya hanya satu, yaitu tersangka Erwin. Nah, dalam ini kejadian ini terdapat 52 adegan rekonstruksi. Sebagaimana tujuan rekonstruksi, yaitu gunanya untuk mensinkronkan antara keterangan BAP daripada saksi-saksi, tersangka, kemudian dengan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, sehingga timbul ada kesesuaian kejadian. Kemudian nanti itu akan menjadi meyakinkan kita penyidik berikut itu kejaksaan untuk terhadap perkara ini. Kedua, kita mendapat gambaran secara umum, secara utuh dan jelas, sehingga nanti berkas perkara juga tidak mengalami kesulitan. Nah, untuk kejadian pertama itu ada 52 kejadian dengan pelaku Erwin dan korban yang 4. Nah, untuk kronologisnya yaitu kejadian sekitar bulan Oktober tahun 2021 berawal dari mulai cekcok antara Wawan dan tersangka Erwin, ya. Kejadiannya pada pukul sekitar jam 01 dini hari. Berawal dari cekcok ini di rumah TKP ini sedang ada, juga berada saudara Jainuddin, istrinya Siti Romlah, dan keponakannya yaitu saudara Zahra. Untuk pada saat awal mula terjadi cekcok itu, yang lain, korban yang lain sedang tertidur, ya. Kemudian ini berawal dari cekcok masalah utang piutang dan warisan. Karena cekcok, kemudian saudara E tersangka dengan menggunakan linggis ataupun besi panjang, ulangi, dengan menggunakan kampak, tapi bukan yang sisi yang bagian tajam, tapi yang sisi yang bonggol, ya. Dia dengan cekcok, dia ke belakang sebentar ke dapur mengambil kampak, kemudian menghabisi saudara Wawan sebanyak 2 kali pukulan. Nah, pada saat kejadian itu saudara Jainuddin dan Siti Romlah juga ikut terbangun karena kejadian itu. Setelah menghabisi saudara Wawan, langsung membunuh sebanyak 2 kali, ulangi, menghabisi dengan memukul kepala Jainuddin sebanyak 2 kali juga. Kemudian selama memukul saudara Jainuddin, Siti Romlah itu kabur menuju ke dapur dan itu dikejar dan di dapur juga dipukul sebanyak 3 kali. Nah, pada saat kejadian itu terdengarlah suara keponakannya Zahra berumur 6 tahun itu di dalam kamar sedang menangis, ya. Pada saat itu lampu sedang dimatikan sama si pelaku. Kemudian Zahra ini menangis, pelaku ini tersangka Erwin masuk ke dalam kamar Zahra, kemudian membekap dari belakang sambil mencekik, ya. Jadi membekap sambil mencekik sampai kira-kira 5 menit sampai memastikan tidak bergerak, ya. Setelah kejadian ini ada sempat beberapa menit tersangka ini merokok 2 batang di pintu keluar. Setelah itu tersangka ini mengecek septic tank, ya, sambil tadi merokok. Yang bersangkutan merencanakan aksi untuk ngecek septic tank di belakang, dan kebetulan septic tank itu belum dicor, ya, tinggal diangkat itu, ya, langsung. Jadi untuk urutan yang dibunuh yaitu pertama Wawan, kedua Jainuddin, ketiga Siti Romlah, yang keempat baru Zahra. Nah, untuk posisi membuang korban
yaitu yang pertama itu saudara Wawan dulu, ya. Saudara Wawan masuk, yang bersangkutan habis merokok masuk di bepok ini, kemudian masuk ke septic tank. Yang kedua itu Siti Romlah, ya. Siti Romlah yang kedua dibuang, ketiga itu Zainuddin. Kemudian yang ketiga terakhir itu Zahra. Setelah itu di atas tumpukan korban-korban ditaruhlah kasur, ya, untuk menutupi. Kemudian kemudian besoknya sekitar jam 3 siang esok harinya tersangka ini mengecor untuk menutupi barang bukti sehingga tidak tercium ataupun tidak ada yang bisa membuka, jadi permanen tutupnya. Nah, itu untuk yang kejadian yang pertama bulan Oktober 2021. Kemudian yang kedua dengan korban atas nama Juanda atau adik tirinya atau anak dari Siti Romlah, ya. Itu kejadiannya diperkirakan bulan April tahun 2022, ya. Kemudian ini bermula dari perencanaan terlebih dahulu antara tersangka Erwin dan tersangka Diki Wahyudi merencanakan di rumah Hengki. Tadi sudah kita laksanakan rekonstruksi, sudah ada perencanaan terlebih dahulu bahwa akan membunuh pamannya, ngomong ke Diki itu pamannya untuk membunuh Juanda. Kemudian itu kejadian jam 02.00 sekitar itu bulan April 2022, ya. Kemudian urutannya dari rumah Hengki, dari rumah saksi, Erwin dan Diki ini datang menggunakan motor, ya menggunakan motor. Kemudian tersangka Erwin memastikan dulu korban Juanda ini sudah tidur atau belum. Kemudian sudah dipastikan tidur, langsung mengambil besi panjang dari dapur seperti linggis gitu, ya, besi panjang. Kemudian waktu korban itu tertidur dengan posisi telungkup miring kiri, ya, itu pelaku memukul korban Juanda sebanyak 2 kali, ya, leher miring pukul gini, kemudian 2 kali, kemudian itu masih bergerak almarhum, kemudian tersangka mengambil tali, ya, pada saat ini anaknya atas nama Diki, tersangka Diki ini tidak berada dalam satu ruangan, ya, tapi menunggu perintah, kemudian nanti dipanggil, ya. Jadi selama masih bergerak korban itu ditali mulai dari kaki, ya, kaki, tangan sampai kepala dengan tali yang tidak putus karena masih bergerak, makanya ditalikan. Nah, pada saat mau memindahkan ini, barulah ada peran dari anaknya Diki ini, ya. Nah, kemudian yang bersangkutan sempat mengecek kembali septic tank yang dulu sempat dicor. Sempat dicoba-coba, ternyata nggak bisa bergerak, ya. Jadi akhirnya itu mungkin berpikir karena, ya, kalau dari keterangannya karena tidak bisa, akhirnya dipending untuk mengubur itu. Jadi korban yang sudah meninggal sudah tidak bernyawa ini dimasukkan ke dalam salah satu ruangan kamar, ya, diinapkan. Dan tersangka Erwin dan Diki juga menginap selama semalam itu. Besok hari, ya, jam 17.30 barulah, ya, yang bersangkutan tersangka ini untuk merencanakan memindahkan atau mengubur korban ini ke kebun singkong milik tersangka dengan dibantu saudara Diki dengan memindahkan dengan menggunakan mobil Colt, ya, 300 dengan diikuti saudara Diki dari belakang naik motor. Nah, kejadian itu kemudian dikubur di kebun singkong. Sebelum dikubur ditutup dengan salah satu kain dan itu sudah kita sita. Kemudian, ya, sudah dikubur, kemudian dibantu tanam singkong untuk menutupinya. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk yang terakhir itu berapa adegan? Ulangi. Yang kejadian kedua bulan April 2022 itu kejadian 35 adegan. Kalau yang pertama 52 adegan. Ya. Untuk waktu sendiri, durasi yang digunakan oleh tersangka? Sekitar tidak sampai 1 jam untuk melaksanakan pembunuhan itu. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada kampak yang pertama, kedua juga ada linggis, kemudian ada kain-kain, ya, kemudian baju-baju korban, kemudian mobil yang
yang digunakan. Kemudian ada juga nanti kita tulang-tulang yang kemarin sudah diolah TKP itu kita sedang menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Diperkirakan sekitar 2 minggu baru ada hasilnya. Untuk yang diperiksa yaitu patologi dan DNA. Dan untuk DNA kita juga sudah ambil perbandingan karena memang ternyata alhamdulillah masih ada saudara yang masih hidup. Nah, kita ambil ya. Ada adiknya Juanda, ada adiknya Diki, segala ya kita ambil sebagai perbandingan. Nah itu nanti kalau sudah hasilnya lengkap akan kami lengkapi menjadi di berkas perkara. Semoga alat bukti itu dapat lengkap dan tidak ada kendala. Dan motifnya sendiri ini harta warisan atau ada yang lain dong? Ya, itu kurang lebih berhubungan dengan harta. Ya, harta. Karena faktanya setelah kejadian membunuh Juanda, yang bersangkutannya menjual aset-aset. Baik Informasi dari masyarakat katanya ada hutang piutang dengan beberapa ini, iya, orang atau bank gitu. betul, itu berhubungan dengan harta ya. Harta, kemudian juga berhubungan dengan aset-aset dari orang tuanya, baik dari Siti Romlah maupun dari Pak Zainuddin. Apakah itu nanti akan disita juga, Bang? Karena terkaitan dari perkara ini gitu. Ya itu nanti kita lihat perkembangan ke depan. Kalau memang nanti memang meyakinkan untuk disita untuk kelengkapan berkas, kita pastikan disita. Sementara dilihat dengan pasal berapa? Untuk sementara kita pasal 338, kemudian kita juntukan juga ya 340, kemudian untuk tersangka Diki Wahyudi kita gunakan 55 juga ya. 556. Iya, KUHP ya. Dan izin dari rekonstruksi ini ada fakta baru nggak setelah pemeriksaan sebelumnya? Sementara masih ada kesesuaian antara berita acara pemeriksaan awal dengan fakta rekonstruksi. Jadi mengalir, tidak ada perubahan keterangan. Kemudian untuk anak tersangka Iya. itu apakah ada pemaksaan dari ayah kandungnya gitu? Karena kan dia masih anak di bawah umur. Sementara dari hasil keterangan berita acara ya yang bersangkutan Diki karena orang tua yang menyuruh ya dia ngikut aja dipanggil gitu. Tapi kalau untuk paksaan nanti kita akan perdalam. Termasuk Tapi yang pasti dalam keadaan sadar. termasuk ancaman dari ayahnya akan dibunuh jika tidak Betul, membantu. itu ada salah satunya juga ada ancaman dibunuh. Nanti itu akan kita masukkan dalam berita acara pemeriksaan, nanti kita akan dalami seperti apa. Ada penyidik ini apa yang dilakukan kejaksaan? Segera mencukupi. Insya Allah dengan adanya rekon ini kita dapat bergerak suatu perkara ya, jadi kita berkaskan dan kita sidangkan di pengadilan.